Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Abdul Hakim dalam kajian kitab Al-Adhkar. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang ikhlas. Ini kita akan membahas kelanjutan daripada ikhlas kemarin, masih dalam bab ikhlas dan niat yang baik. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab tabarukan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dunia akhirat. Dengan ridhoka ya Allah ni syafaat rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzatihi wa libatihi li syafaat al-Qur'an barakatiha dan kitab barakati muallifihi rahimahullahu ta'ala iftah alaina futuhal arifin wa hdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nur hidayatika wa bi nur ilmika ya Allah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa rawaina anis Sayyid al-Jalil Abi Ali al-Fudail Ibn Iyad qala tarkul amal li ajli nas riya'un wal amal li ajli nas syirkun wal ikhlas ayyu afiyakallahu minhuma. Diriwayatkan dari Sayyid Jalil Abi Ali al-Fudail bin Iyad berkata bahwa meninggalkan amal karena orang lain, karena manusia adalah riya. Misalnya, ya, wah, aku arek jamaah neng kok merowong akeh. Nah, itu sudah riya. Tarkul amal li ajli nas riyaun. Wal amal li ajli nas syirkun. Sedangkan amal karena orang lain, amal karena manusia, ini syirkun. Repot nggih, angel. Nonton orang ngamal mergo engko nak darani khusuk wis riya. Aku nak jamaah engko nek darani piye-piye misale kan ngoten. Utawa ngamal ya ajlinas, wah kae. Nah, Abah Yai dalam rawuh aku jamaah ngarep dhewe. Nah, niki syirkun. Wal ikhlas ayu afiyakallah minhuma. Nah, yang namanya ikhlas ini semoga Allah memberikan kita rezeki ikhlas dalam segala apa yang kita lakukan. Walaupun ikhlas itu kadang sulit, akan tapi ketika kita istiqomah dalam melaksanakan amal yang kita lakukan, itu insya Allah akan ikhlas. Sholat itu kan sekelas kita, ini kan masih latihan. Sholat yang betul-betul khusyuk seperti apa, kita belum tahu. Akan tapi kita dituntut untuk melaksanakan sholat, diajari untuk sholat ini mulai dari umur 7 tahun. Rasulullah SAW dalam hadisnya murru auladakum bisolat wahum abna'u sab'is sinin wadribu ala tarkiha wahum abna'u asris sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Pada umur 7 tahun ini anak kita perintah untuk melaksanakan sholat, ayo sholat.
Nang sholat, nak sholat, masih asik dengan mainannya, biarkan. Sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat. Umur 10 tahun diajak sholat masih asik dengan mainannya, kita marahi. Dawai Rasul, wadribu ala tarkiha, pukul ketika anak-anak itu meninggalkan sholat. Artinya apa? Untuk usia-usia itu belum membahas ikhlas. Bahkan sampai usia kita pun untuk berbicara masalah ikhlas, usia 40, 50, 30, untuk berbicara masalah ikhlas masih berat. Karena apa? Ikhlas itu kan tidak ada tendensi kepada makhluk, cuman untuk Allah Ta'ala. Nah, karena itu dalam segala aktivitas kita, li'ajli ridhoka ya Allah. Ya Allah, saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan membaca Al-Quran, saya ngaji untuk mencari ridho Engkau ya Allah. Nah, ini ya. Supaya apa? Ikhlas itu perlu latihan. Wah, aku urung iso ikhlas arah jamaah. Kapan ikhlasnya? Oleh karena itu dalam ikhlas ini perlu kontinuitas, perlu adanya istiqomah terus menerus. Mungkin ketika kita istiqomah dalam melakukan perbuatan amal, 1000 kali kita melaksanakan satu yang ikhlas, sudah hebat sekali. Itu syukur bisa lebih dari satu. Nah, oleh karena itu keistiqomahan, kontinuitas dalam segala aktivitas kita. Ketika kita sudah menjadi santri, ngaji. Bagaimana kita istiqomah ngaji? Ketika kita sudah misalnya punya amal yang lain, baca Al-Quran. Karena amal kita itu harus banyak. Apapun perbuatan baik, kita istiqomah. Karena apa? Kita tidak tahu amal mana yang akan menuntun kita ke surga. Amal apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin birrul walidain, kita dalam setiap saat, setiap waktu birrul walidain, selalu mendoakan, selalu berbaik pada orang lain. Sedekah, sholat jamaah, membaca Al-Quran. Ini ketika amal kita itu kemudian diistiqomai, continue terus menerus, insya Allah 1-2 akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu saat kita ngaji karena punya maksud tujuan yang lain. Kita jamaah punya niat tidak kepada Allah Ta'ala, bukan li'adli ridho Allah, akan tapi li'adli nas, bisa saja. Nah, wa qala al-imam al-Haris al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalaqi min ajli sholah yang qalbihi wa la yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqid dzarri min husni amalihi wa la yakrahu ayat tali'an nas ala sayyi min amalihi. Niki Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala berkata bahwa as-sadiq huwa alladzi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min adli sholahin qalbih. Bahwa orang yang baik, orang yang jujur adalah orang yang tidak mempedulikan, orang yang tidak peduli seandainya kotoran-kotoran yang ada pada dirinya itu terlihat oleh orang lain. Karena apa? Bertujuan untuk memperbaiki hatinya. Nah, ini. Tapi kalau kita kan kadang ketok cacate sithik nongon wong liya. Orang lain melihat cacat kita. Ini subhanallah, lek nutupi niku, lek berusaha untuk menutupi,
ojo omong yo, ojo omong yo, ojo omong yo, dan sebagainya. Nah ini orang yang as-shadiq, orang yang jujur, orang yang bersungguh-sungguh, ini tidak peduli seandainya ini kotoran-kotoran yang ada dirinya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada padanya ini terlihat oleh orang lain. Karena apa? Bahwa orang lain itu melihat aib kita ini adalah untuk bahan introspeksi diri kita, untuk introspeksi kita sendiri, supaya apa? Supaya hati kita menjadi baik. Karena apa? Ketika hati baik, apapun itu yang akan keluar juga menjadi baik. Oleh karena itu setiap hari di samping ini selalu niat baik, selalu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, memperbaiki hati. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Ingatlah bahwa di dalam badan, di dalam tubuh kita ada yang namanya segumpal daging, di mana segumpal daging itu ketika baik maka yang muncul dari diri kita juga akan kebaikan. Akan tapi ketika segumpal darah, segumpal daging itu, segumpal darah itu buruk, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani juga keburukan. Di mana segumpal daging itu namanya adalah hati. Oleh karena itu jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada syair lagu seperti itu. Memang hati itu pokok. Ketika hati baik, yang akan kita lakukan juga baik. Ketika hati itu kotor, yang akan kita lakukan juga hal yang kotor. Nah, bagaimana menjaga hati? Ya, tentu dengan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Satu, dengan menjaga makanan yang masuk kepada kita. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam perut ini adalah makanan-makanan yang haram. Karena apa? Ketika yang kita makan adalah makanan yang haram, ini yang akan tumbuh pun akan hal-hal yang buruk. Mudah untuk melakukan maksiat. Ketika yang kita makan itu yang halalan thayyiban, betul-betul halal, maka untuk melakukan ketaatan pun akan menjadi mudah. Untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid ringan, ngaji enteng, melakukan hal-hal yang baik apapun itu akan menjadi ringan. Itu dari makanan yang halal. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathaqilidz dzarri min husni amalihi. Niki masih apa yang disampaikan Imam Al-Haris Al-Muhasibi lagi, bahwa orang yang as-shadiq itu tidak suka orang lain melihat seberapa besar kebaikan yang dilakukan. Sekecil apapun yang kebaikan yang dilakukan itu ketika kemudian orang lain mengetahui tidak suka. Oleh karena itu amal yang baik itu seperti apa? Amal yang baik adalah amal yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena apa? Amal yang tidak dilihat oleh orang lain, ini potensi ikhlasnya ini lebih banyak daripada amal yang kita perlihatkan. Nah, amal itu boleh diperlihatkan ketika satu ada tujuan. Mungkin ditaklim untuk mengajari orang lain supaya paham, supaya mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan. Ini boleh diperlihatkan. Nah, oleh karena itu ya ada amal itu amal yang diperlihatkan, ada amal-amal yang memang khusus kita lakukan sendiri
untuk konsumsi sendiri dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Oleh karena itu ada zikir khafi, zikir jahar. Zikir khafi, zikir yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang tahu. Mungkin kita selalu membaca subhanallah, akan tapi pelan-pelan. Tidak ada orang yang lain yang tahu selain kita dan Allah Ta'ala. Zikir jahar banyak sekali. La ilaha illallah, tahlil dengan orang lain. Nah, bukan kok tahlil tidur, itu enggak. Nah, kok tidur gimana? Ya saya kan zikirnya zikir khafi. Jadi orang lain pada jahar, saya tertidur. Betul. Akan tapi zikir khafi adalah zikir ya mungkin sir dalam hati, atau mungkin lewat mulut kita. Akan tapi orang lain tidak pada tahu. Ini hanya kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Wala yakrahu ayatul annas ala sayyi min amalihi, dan tidak kok kemudian ketika orang lain melihat keburukan-keburukan kita biasa saja. Bukan kok kemudian kita sewot, kita tidak suka dan sebagainya. Akan tapi as-shadiq, termasuk as-shadiq ini adalah orang yang ketika melihat keburukan-keburukan kita, melihat kejelekan kita, ini menjadi bahan introspeksi untuk diri kita, memperbaiki bagaimana menjadi lebih baik dan lebih baik. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlas an tastawiya af'al 'abdi fi dzahir wal batin. Ini Imam Hudzaifah al-Mar'ashi berkata, yang namanya ikhlas adalah bahwa perbuatan seseorang baik dalam keadaan terlihat ataupun tidak terlihat itu sama. Nah, kalau jamaah lek wiridan panjang sampai malah ndonga, tambah ba'diyah dan sebagainya. Nek salat dhewe ora wiridan, nah niki belum ikhlas. Nah niki banyak sekali. Ketika kita sholat sendiri, ya sholat sendiri itu pun assalamualaikum, terus lah wiridan ini ora kudu karo jagong, karo mlaku ya ora apa-apa lah, itu kan monggo. Apakah itu betul atau hanya alibi saja? Monggo, itu terserah kepada individu masing-masing. Yang jelas yang namanya ikhlas ini menurut Hudzaifah al-Mar'ashi bahwa perbuatan seseorang baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama ini sama. Nonton yo dewi yo wiridan, jamaah yo wiridan, delok wong akeh yo ngono, sendirian juga seperti itu. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wa rawaina al-Imam al-Ustaz Abdul Qasim al-Qusyari wallahu subhanahu wa ta'ala alam, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.